Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Hudawijaya, NPM 2021020239, kelas C, Hukum Tata Negara. Saya dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi mengenai sakaratul maut. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian sakaratul maut. Sakaratul maut adalah suatu penghentian kondisi pernapasan, denyut nadi, dan tekanan darah, serta menghilangnya rangsangan eksternal yang ditandai dengan penghentian aktivitas otak atau penghentian fungsi jantung dan paru-paru. Sakaratul maut dan kematian merupakan sebuah fenomena yang terpisah. Sakaratul maut lebih ke arah proses menuju kematian, sedangkan kematian adalah akhir dari sebuah kehidupan. Sakaratul maut merupakan sebuah kedahsyatan, tekanan, dan kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan bisa menguasai akal sehatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan proses yang menegangkan itu di dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan para hambanya dengan keadaan orang yang akan tercatat nyawanya. Bahkan, ketika ruh sampai pada tahap yaitu tulang belulang yang meliputi ujung leher atau kerongkongan, maka pada saat itulah penderitaan mulai berat. Penderitaan yang terjadi selama pencabutan nyawa akan dialami oleh setiap makhluk. Hal ini telah ditegaskan di dalam firman Allah, Quran Surat Ali Imran ayat 185, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Demikian pula ditegaskan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kematian ada kepedihannya. Namun demikian, tingkat kepedihan sakaratul maut setiap orang itu berbeda-beda. Orang yang beriman, ruhnya akan dengan mudah lepas. Sedangkan orang yang tidak beriman, ruhnya sulit untuk dilepas. Pembahasan kedua, tanda-tanda sakaratul maut menurut Islam. Yang pertama adalah tanda kematian dengan jarak 100 hari sebelum datangnya kematian. Tanda ini dimulai setelah waktu asar. Seseorang akan merasa gemetar, bahkan akan menyebar dari ubun-ubun sampai ke ujung jari-jari kaki. Siapa saja yang pernah merasakannya akan mengatakan bahwa tanda ini memiliki rasa kenikmatan yang luar biasa. Tetapi sebenarnya itu isyarat dari Allah untuk menjadikan hambanya bahwa akhir hidupnya semakin dekat. Yang kedua adalah tanda kematian dengan jarak 40 hari sebelum datangnya kematian. Tanda ini dimulai setelah waktu asar. Tandanya, seseorang akan merasakan suatu denyutan yang terdapat di bagian pusar. Pada saat pusar berdenyut, terdapat daun yang bertulis namanya yang berada pada arsy telah gugur. Kemudian, malaikat maut segera mengambil satu helai daun itu. Lalu, pada saat itu, dia akan mulai mengikuti dimanapun manusia itu berada. Bahkan dikatakan, manusia yang mempunyai rasa keimanan yang cukup tinggi akan bisa melihat wujud malaikat tersebut walaupun hanya sekilas. Dan
Orang yang melihatnya bisa bingung dan merasa takut karena dia tahu bahwa waktunya di dunia ini tinggal sebentar. Yang ketiga adalah tanda kematian dengan jarak 7 hari sebelum datangnya kematian. Tanda ini dimulai setelah waktu asar. Biasanya, pada tanda ini, manusia akan mengalami perubahan pada fisiknya, serta mengalami perubahan yang signifikan pada kebiasaan yang dijalaninya selama ini. Yang keempat adalah tanda kematian dengan jarak 3 hari sebelum datangnya kematian. Pada waktu ini, seseorang yang memiliki iman yang cukup tinggi akan merasakan tanda datangnya kematian secara nyata. Salah satu tandanya yang dimaksud adalah mengalami denyutan pada dahi. Lebih tepatnya berada di tengah-tengah dahi kita. Selain itu, jika ada seseorang yang melihat kita, bola mata akan kehilangan warna aslinya alias memudar dari sebelumnya. Kemudian, kedua kaki akan terasa lemah dan telinga tidak lagi tegak menawan, serta hidung akan terasa sesak. Dan seseorang akan merasakan suatu denyutan di bagian ubun-ubun yang menandakan bahwa dia tidak akan sempat menemui atau berjumpa kepada waktu asar di hari berikutnya. Yang kelima adalah tanda kematian dengan jarak sehari sebelum datangnya kematian. Tanda ini dimulai setelah waktu asar, dan pada tanda ini, seseorang akan merasakan suatu denyutan di bagian ubun-ubun, yang menandakan bahwa dia tidak akan sempat berjumpa atau menemui waktu asar di hari berikutnya. Yang keenam adalah tanda akhir. Pada tanda ini, seseorang akan merasakan suatu kondisi sejuk di bagian pusar dan hanya akan turun ke pinggang dan seterusnya akan naik kembali ke tenggorokan. Pada waktu ini, sebaiknya kita dianjurkan untuk tetap mengucapkan 2 kalimat syahadat dan berdiam diri, menantikan kedatangan malaikat maut. Kronologis dan tahapan sakratul maut bagi orang mukmin adalah pada saat itu ia akan didatangi oleh malaikat maut yang membawa sutra. Di dalamnya terdapat bau kasturi dan wangian dari surga. Kemudian, nyawanya akan ditarik sebagaimana rambut yang ditarik dari tepung. Kemudian dikatakan pada nyawa itu, "Hai jiwa yang tenang, keluarlah engkau dengan perasaan rela menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya, ruh itu pun diletakkan di atas sutra tersebut, lalu dibawanya menuju ke surga Iliyin. Tetapi, sebelum ruh ini sampai pada tujuan akhirnya, ruh ini masih akan melewati 7 lapis langit terlebih dahulu. Dalam tiap tingkatan langit, ruh itu akan ditanya baik atau tidaknya. Jika ruh itu baik, maka oleh langit akan diagung-agungkan dan dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari proses itu semua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada malaikat yang membawanya agar dicatat dalam Ahlul Yamin wa Ashabul Iliyin dengan memperoleh derajat yang tinggi. Yang kedua adalah bagi orang yang su'ul khatimah, identik dengan sulitnya ruh untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Su'ul khatimah adalah
akhir hari yang buruk, dan dia meninggal dalam keadaan berpaling dari Allah, berada di atas murka Allah, serta meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda su'ul khotimah diantaranya dia menolak mengucapkan kalimat syahadat dan selalu mengucapkan kata-kata jelek atau haram. Kronologis dan tahapan sakaratul maut bagi orang kafir, tatkala malaikat membawa sepotong pakaian hitam yang di dalamnya terdapat bara api neraka. Lalu nyawa orang kafir tersebut dicabut secara paksa, dan kemudian dikatakan pada nyawa itu, keluarlah dengan marah dan dimarahi, sehingga kamu akan memperoleh kehinaan dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, nyawa itu diletakkan di atas bara api, lalu dimasukkan ke dalam kain hitam tersebut dan diangkat ke dalam sijjin. Kemudian, ruh tersebut melewati 7 langit yang selalu mendapat hinaan dan cacian dari setiap tingkatan langit. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.